Cara menentukan pilihan ke-1 dan kedua. Hal ini memang sangat penting karena kita tahu di depan bahwa hampir semua PTN itu tidak mau dijadikan pilihan kedua. Maka harus hati-hati. Sambil satu contoh nyata. Ada dua anak namanya A dan namanya N. Ini nama sebenarnya. Ini kejadian nyata. Kemudian A, huruf depannya aja ya, sama-sama mengambil A dan N ini sama-sama mengambil teknik industri di perguruan favorit di Surabaya. Sama, dari sekolah yang sama, jurusannya sama. Rentangan nilai yang dipunyai oleh A dan N ini memang sangat berbeda. Yang A itu nilai untuk semester 5 nilai MIPA hampir sempurna, semuanya 97 kecuali matematikanya 98. Semua 97 kecuali matematikanya 98. Kemudian nilai yang N itu semuanya 93 kecuali matematikanya 94. Antara A dengan N ini memang berbeda, sangat berbeda sekali. Perbedaannya sangat jauh. Setelah pengumuman senam PTN itu berlangsung, maka diumumkan bahwa yang diterima ternyata yang N. Tentu saja yang A ini komplain, tapi tidak bisa ya, komplain. Terus kemudian ya karena itu keputusan hak prerogatifnya PTN, maka ya menerima saja. Terus akhirnya karena saya juga penasaran, saya menanyakan kepada PTN, tapi jawabannya ya begitu. Itu bukan bagian saya, Pak, itu bagian ya itu saya baca itu memang haknya mereka. Ternyata setelah saya mengikuti terus, A ini setelah tidak diterima, dia mengikuti SBMPTN, diterima di perguruan tinggi yang sama, tapi mengambil jurusan teknik elektro. Dia diterima di teknik elektro, tetapi dia tidak daftar ulang, tidak dimasuki, karena diterima di lembaga pendidikan yang lain di Setan. Nah, dari sini saya mulai mengevaluasi, saya mulai menganalisa apa. Oh, ternyata memang benar. Sebetulnya yang A dengan ini selisihnya nilainya kan sangat tinggi. Yang A itu tinggi sekali, tapi A ini ternyata di PTN favorit Surabaya itu pilihan teknik industri itu kedua. Kesatunya ada di PTN favorit di Bandung. Mungkin di sana kalah bersaing, harapannya di ITES. Tapi ternyata pihak PTN di Surabaya itu mempunyai penilaian yang berbeda. Ternyata memang benar. Barangkali kalau seandainya A ini diterima di pilihan kedua karena nilainya jauh, nilainya sangat jauh dibandingkan N, barangkali dia juga tidak akan memasuki. Memang bidikannya ternyata di STAN. Itu salah satu PTN dalam menilai setiap calon mahasiswa itu memang sangat jeli karena pengalamannya mereka. Berikutnya aspek yang kedua yaitu mengenai masalah rekam jejak prestasi sekolah. Jadi ini lingkupnya sekolah, rekam jejak prestasi sekolah. Tetap saja dalam hal ini akan saya bagi menjadi beberapa hal. Yang A yaitu akreditasi sekolah. Itu sangat menentukan sekali. Maksudnya apa? Siswa pendaftar calon mahasiswa itu harus mengetahui saya berasal dari sekolah saya itu akreditasinya apa, A atau B. Kalau A sangat baik, A baik, atau yang B sedang, kita harus tahu. Karena ini menentukan. Yang paling aman apabila sekolahnya akreditasinya B, maka untuk pilihan PTN-nya cenderung pilihan PTN yang kelompok yang B. Jangan mengambil resiko yang sangat tinggi, misalnya mengambil jurusan PTN di yang akreditasinya A. Nah, karena apa? Untuk bersaing dengan sekolah yang akreditasinya A atau PTN-nya juga A akreditasinya,
itu memang sangat ketat sekali. Misalnya ada siswa yang akreditasinya B, dia mengambil jurusan di PTN terfavorit misalnya di Bandung. Risiko untuk diterimanya jelas ini kecil sekali, karena untuk bisa menembus untuk PTN terfavorit di Bandung itu ada biasanya sana mempersyaratkannya yang memang secara tidak terbuka. Hampir sekolah semuanya tahu, misalnya harus ada alumninya. Jadi misalnya dia berasal dari sekolah X, alumni dari sekolah X itu ada yang pernah diterima di jalur senam PTN di PTN terfavorit Bandung apa tidak? Kalau tidak, itu memang kesempatan untuk diterimanya kecil. Karena memang saya pernah mendatangi sosialisasi, ada salah satu sekolah itu yang menanyakan, Pak, sekolah saya itu berasal dari Bresing Bandung, dari sekolah X. Belum pernah ada satupun siswa kami yang diterima di jalur senam PTN. Jawaban secara diplomatis, siswa bapak itu, asal bapak itu, di sekolah bapak itu, apakah sudah pernah ada yang diterima masuk di PTN favorit di Bandung tersebut, khususnya jalur PTN, jalur senam PTN? Kalau belum, memang kesempatannya karena harus membuktikan dulu. Kalau belum pernah diterima di senam PTN kan bisa dibuktikan dengan mungkin salah satu dari SMA tersebut, misalnya ikut daftar SBMPTN. Kalau diterima, mungkin tahun berikutnya dijadikan bahan pertimbangan untuk diundang bisa ikut atau bisa masuk PTN terfavorit di Bandung. Ini satu contoh. Jadi yang paling aman bagaimana ya begitu. Kalau misalnya akreditasinya A, dia milih di misalnya PTN-nya favorit, begitu ya, terfavorit atau grade-nya yang atas, kesempatannya masih ada. Tapi kalau dia milih di kelompok PTN yang akreditasinya misalnya biasa atau B, maka kesempatan semakin tinggi lagi. Tapi bagi anak-anak yang berasal dari SMA yang akreditasinya misalnya B, ya mohon hati-hati. IP alumni, ada beberapa PTN yang mempertimbangkan IP untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merekrut calon mahasiswa, khususnya untuk kota atau penambahan jatah. Misalnya kalau IP-nya tinggi, kecenderungan untuk kota jatahnya itu dinaikkan. Kalau IP-nya sedang, kecenderungan tetap. Kalau IP-nya berkurang, mungkin ditiadakan. Saya ambil satu contoh, kebetulan contoh ini contoh nyata. Ada 4 siswa dari SMA X. 4 siswa ini diterima di PTN favorit Bandung dengan jurusan yang grade-nya sangat tinggi, yaitu FTTM. 4 orang. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya untuk SMA X ini jatah untuk FTTM itu biasanya 1. Kalau dari 1 tidak ada 1 atau 0, pernah sekali 2, yang sering kali 1. Tiba-tiba ini diterima 4 anak. Kebetulan yang daftar untuk FTTM itu juga 4 anak, berarti diterima semua. Karena kejadian ini adalah kejadian yang luar biasa, maka pihak sekolah mencari tahu. Maka akhirnya ketemu bahwa ada alumni 1 tahun sebelumnya diterima di jurusan yang sama juga FTTM, itu IP-nya 3,8 lebih kumlot. Anaknya memang pandai, dulu masuknya memang termasuk anak yang ranking sangat tinggi, bahkan danemnya termasuk tertinggi di kota. Kecenderungan untuk menambah karena IP-nya tinggi, maka barangkali pihak PTN mempertimbangkan bahwa ini perlu penambahan, ternyata ditambah 4. Sayangnya setelah penambahan 4 tersebut, tahun berikutnya SMA ini menerima jurusan FTTN hanya 1, tahun berikutnya juga 1. Kenapa demikian? Biasanya kalau ada sekolah yang dapat jatah kota untuk 1 jurusan, misalnya 4 anak, 5 anak, tahun berikutnya kecenderungan turun. Saya bisa memberikan satu ilustrasi. Kenapa demikian? Kemungkinan di antara anak yang banyak diterima itu ada
calon mahasiswa yang IP-nya tidak maksimal. Karena tidak maksimal maka pihak PTN itu akan biasanya mengurangi. Ini sederhananya kalau mau masuk PTN itu ya kita harus menanyakan bahwa kepada kakak alumni. Satu contoh misalnya mau ambil akuntansi di PTN Jogja, setiap tahun akuntansi itu diterima, ada yang diterima, maka kewajiban karena kita mau melanjutkan itu di PTN di daerah Jogja, maka kita harus tanya, Kak, IP-nya berapa? Kita menanyakan pada alumni. Ada alumni kalau IP-nya biasanya dia menjawabnya, IP saya menyebutkan 3, bla 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 tinggi, itu kecenderungannya aman. Tapi biasanya karena ini rahasia pribadi, biasanya kalau yang bersangkutan alumninya itu menyebutkan sudah cukup, artinya IP-nya cukup. Nah itu biasanya IP-nya tidak maksimal itu. Hati-hati. Apa berarti yang juga sering terjadi pertanyaan, Pak, kalau misalnya saya ambil satu jurusan kebetulan tahun yang sebelumnya tidak ada alumninya, apakah saya tidak ada kesempatan untuk diterima? Melihat IP-nya tidak begitu. Kalau satu jurusan tidak ada, maka secara umum. Jadi dari SMA, misalnya SMA X itu, misalnya yang di perguruan tinggi di Jogja itu, yang banyak diterima itu, IP-nya rata-ratanya gimana? Bisa menggunakan jurusan yang lain. Jadi tidak harus. Kalau misalnya ada persis harus misalnya akuntansi tadi, tahun sebelumnya ada, itu bisa menanyakan. C. Jumlah calon mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang setelah dinyatakan diterima di PTN jalur senam PTN. Tentu saja ini ada hubungannya dengan sanksi yang diberikan PTN terhadap sekolah di mana calon mahasiswa itu tidak daftar ulang. Maka itu kalau misalnya ingin masuk PTN, kita harus tahu yang tidak daftar ulang pada sekolah, misalnya sekolahnya X itu tadi, sekolahnya X, yang tidak daftar ulang itu pada PTN apa? Misalnya PTN itu kebetulan PTN-nya berikan sanksi sangat ketat terhadap anak-anak atau calon mahasiswa yang tidak daftar ulang setelah diterima. Misalnya sanksinya, kalau saya melihatnya fatal. Misalnya kalau tahun ini, maka kalau tahun yang kemarin ada yang tidak daftar ulang, maka tahun berikutnya semua yang berasal dari SMA itu tidak akan ada yang diterima berkesempatan untuk masuk ke PTN yang ditinggalkan. Masing-masing PTN itu dalam memberikan sanksi terhadap asal sekolah calon mahasiswa yang tidak daftar ulang itu berbeda-beda. Ada yang sangat ketat, fatal itu tadi, ada yang buka tutup. Istilahnya tahun ini misalnya tidak daftar ulang, semuanya tidak terima, tahun berikutnya dibuka kembali, tahun berikutnya dan begitu sanksi lagi gitu. Ada yang dengan cara pengurangan, misalnya yang tidak daftar ulang, misalnya ada anak diterima 3 di teknik kimia, yang dari teknik kimia itu tidak daftar ulang 2, maka tahun berikutnya jatah untuk teknik kimia itu akan berapapun jatahnya akan dikurangi 2. Ada sanksi yang semacam itu. Bermacam-macam sanksi. Ada yang memang mutlak, misalnya hanya sanksinya 1 tahun tidak diberikan jatah, ada yang 2 tahun, ada 3 tahun, bahkan ada yang 4 tahun. Itu yang harus kita ketahui karena ada hubungannya. Percuma saja kalau nilai kita sangat tinggi dari sekolah yang sangat tinggi grade-nya juga, misalnya sekolah yang grade-nya A, nilainya sangat tinggi, bahkan mungkin rankingnya ranking 3 paralel, tetapi sekolah tersebut sedang kena sanksi berapapun jumlah nilainya tidak akan bisa menembus. Aspek yang ketiga yaitu mengenai asal wilayah atau asal provinsi. Persentase tertinggi calon mahasiswa yang banyak diterima berasal dari sekolah dari provinsi di mana PTN itu berada. Di PTN daerah Yogyakarta, maka yang paling banyak diterima biasanya anak-anak yang berasal dari calon mahasiswa yang sekolahnya di daerah Yogyakarta. Begitu juga untuk PTN yang berada di daerah Bandung atau Jawa Barat, yang paling banyak adalah calon mahasiswa yang berasal dari sekolah yang ada di daerah Jawa Barat atau Bandung. Dan seterusnya
Untuk PTN yang berasal dari Jawa Timur yang paling banyak diterima tentu saja siswa-siswa calon mahasiswa yang berasal dari sekolah yang berada di Jawa Timur. Ini dapat kita lihat di web Senam PTN. Baiklah, saya akan berikan satu contoh. Beberapa tahun yang lalu, perguruan tinggi negeri favorit di daerah Yogyakarta itu menerima calon mahasiswa jurusan akuntansi sebanyak 70 orang. Dari 70 orang itu penyebarannya 56 yang diterima itu berasal memang dari mereka calon mahasiswa berasal dari SMA yang sekolahnya di daerah Yogyakarta. Selebihnya itu yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Kemudian berikutnya mereka yang berasal dari daerah Jawa Barat. Kalau tidak salah yang berasal dari Jawa Timur itu mendapatkan 1 kota. Jadi yang diterima di akuntansi UGM itu hanya 1 dari sekian 7. Itu menunjukkan bahwa asal provinsi itu sangat menentukan. Apa artinya? Kalau misalnya mau dari persyaratan aspek-aspek sudah terpenuhi, kemudian kalau mereka berasal dari provinsi mau milih PTN yang lintas provinsi, maka harus banyak pertimbangan. Antara lain misalnya harus tahu nilainya. Kalau nilainya tinggi sekali, kemungkinan diterimanya masih ada. Apalagi kalau didukung dengan misalnya alumni. Jadi alumninya setiap tahun dari sekolah pendaftar itu misalnya setiap tahun jurusan akuntansi itu selalu ada, maka kesempatannya masih mungkin. Tapi kalau misalnya nilainya pasan dari SMA, mohon maaf yang misalnya SMA grade-nya B, sebaiknya mengambil jurusan di PTN yang mungkin grade-nya agak bawah. Kenapa harus jadi korban? Cukup sekian informasi mengenai strategi memilih PTN jalur Senam PTN yang dapat saya sampaikan. Tentu saja saya menyadari banyak kekurangan dan sedikit kelebihannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila pada tayangan video ini ada pihak yang merasa tersinggung atau dirugikan, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.